Cerita dimulai dengan menampilkan seorang narapidana yang bernama Jang Jae-bum yang baru bebas dari penjara. Para penghuni penjara mengenalnya dan menyorakinya saat ia keluar. Di tempat lain, seorang DJ tampan yang bernama Jang Jae-yul sedang merayakan pesta ulang tahunnya di sebuah klub. Pesta itu meriah dengan dress code baju renang, lengkap dengan kolam renangnya. Suasana pun semakin meriah ketika kekasih Jae-yul mencium Jae-yul. Jae-yul pun balas mencium kekasihnya itu untuk memenuhi permintaan para tamu agar mereka berciuman sekali lagi. Tiba-tiba, seorang pria misterius membawa garpu masuk ke pesta. Dia adalah Jang Jae-bum. Ia pun meninju wajah Jae-yul dan menusuk pundaknya dengan garpu, menyebabkan Jae-yul terjatuh. Beberapa orang mencoba menghentikan Jae-bum, tetapi ia terus mengamuk. Kekasih Jae-yul berteriak histeris meminta pertolongan. Sebelum pingsan, Jae-yul sempat melihat Jae-bum ditangkap. Meski terluka parah, Jae-yul tersenyum dan memanggil kakaknya dalam hati, menyebutnya si bodoh itu sambil meneteskan air mata. Ternyata, napi yang baru bebas tersebut adalah kakak kandung Jae-yul. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan seorang gadis yang bernama Ji Hye-soo. Saat itu, Hye-soo pulang ke rumah yang tampak sepi dan berantakan. Ia tidak terlalu peduli pada kebersihan dan langsung makan sereal sambil nonton TV. Berita di TV menyebutkan bahwa Jae-yul meminta keringanan hukuman untuk kakaknya. Namun, Jae-bum tetap dijatuhi hukuman 30 bulan penjara karena tidak menunjukkan penyesalannya. Hye-soo sendiri adalah seorang dokter psikiater di salah satu rumah sakit. Ia tinggal serumah dengan dua temannya yang bernama Dongmin dan Sukwang. Dongmin adalah seniornya yang merupakan seorang dokter psikiater. Sementara Sukwang adalah seorang pelayan kafe di dekat tempat tinggal mereka. Waktu pun berlalu, 26 bulan kemudian. Saat itu, Jae-yul baru saja mandi. Luka di pundaknya hanya menyisakan bekas merah samar. Ia hidup dengan rapi dan teratur. Bahkan, handuknya tersusun berdasarkan warna. Kekasihnya yang bernama Lee Pul-ip menginap semalam di tempatnya dan menceritakan tentang temannya yang butuh tempat tinggal. Namun, Jae-yul tidak bereaksi dan hanya memeluknya sebentar sebelum pergi ke acara talk show. Di sisi lain, Hye-soo sedang menangani pasien transgender yang dipukuli keluarganya karena dianggap gila. Setelah memastikan pasien tersebut dirujuk ke rumah sakit psikiatri, Hye-soo mengajari para anak magangnya cara menangani kasus serupa. Setelah itu, Hye-soo mendapatkan SMS dari Dongmin yang menyuruhnya untuk menggantikan dirinya sebagai dokter psikiater di acara talk show. Meski awalnya dia menolak, namun Hye-soo pun terpaksa harus melakukannya setelah mendapatkan paksaan dari kekasihnya yang bekerja di stasiun TV tersebut. Kekasihnya itu bernama Choi-hoo dan juga seorang sutradara. Tanpa sepengetahuan Hye-soo, ternyata Choi-hoo diam-diam menjalin hubungan gelap dengan rekan kerjanya yaitu Min-yong alias berselingkuh. Setelah Min-yong mendengar bahwa Hye-soo akan datang, ia menarik Choi-hoo ke tempat sepi, lalu mereka pun berciuman. Kegiatan mereka itu pun terganggu oleh kilatan cahaya dari kamera ponsel. Keduanya pun terkejut dan segera melepaskan diri. Karena wajah Jae-yul tertutupi kilatan cahaya, jadi ia tak melihat wajah Jae-yul. Jae-yul pun beralasan ia salah masuk ruangan. Acara TV itu menjadi pertemuan pertama bagi Hye-soo dan Jae-yul. Mereka sengaja diundang agar memberikan pendapat tentang novel thriller buatan Jae-yul, menurut sisi pandang seorang dokter psikiater dan juga seorang penulis. Di sana, mereka saling berdebat sehingga membuat acara itu semakin menarik. Jae-yul memulai dengan komentar merendahkan yang membuat Hye-soo jadi kesal. Debat mereka mengenai psikologi dan perilaku manusia menjadi panas. Jae-yul berpendapat bahwa pelaku kejahatan layak menerima balasan setimpal. Sementara Hye-soo menekankan pentingnya memahami kondisi kejiwaan pelaku. Selama acara, Jae-yul mencoba mempermalukan Hye-soo dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Namun, Hye-soo berhasil membalikkan situasi, menunjukkan bahwa meski orang punya pikiran buruk, mereka tidak selalu bertindak sesuai pikiran tersebut. Meskipun begitu, Jae-yul berhasil memutarbalikkan argumen untuk mendukung bukunya. Setelah acara, Jae-yul berterima kasih pada Hye-soo karena debat mereka akan meningkatkan penjualan bukunya. Hye-soo pun merasa telah dijebak, tapi tidak bisa menyangkal bahwa Jae-yul adalah lawan debat yang tangguh. Pertemuan mereka di talk show menandai awal hubungan yang kompleks antara Hye-soo dan Jae-yul dengan ketegangan dan ketertarikan yang mulai muncul di antara keduanya. Acara pun telah selesai dan Jae-yul dikerumuni oleh fansnya.
ia meminta Hesu menunggunya, tetapi Hesu tidak peduli dan langsung pergi. Kemudian Choi Hu memuji Hesu dan mengajaknya untuk minum kopi, tetapi Hesu menolak karena sedang ditunggu teman-temannya. Saat menunggu taksi, Choi Hu mencoba mencium Hesu tetapi ditolak. Kemudian Choi Hu mengingatkan bahwa mereka akan merayakan hari jadian mereka yang ke-300 hari. Saat itu tiba, mereka harus tidur bersama. Dan tepat saat itu Jae-yul keluar dan memanggil Hesu, tetapi Hesu mengabaikannya. Kemudian Jae-yul meminta nomor telepon Hesu dari Choi Hu yang ternyata kekasih Hesu. Choi Hu menolak memberikannya karena Hesu sudah punya kekasih. Namun Jae-yul tetap yakin Hesu tidak punya kekasih karena dia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda cinta. Kemudian ada seorang penulis pemula yang bernama Kang-woo. Kang-woo adalah penggemar berat Jae-yul. Kang-woo juga merupakan pemuda malang yang sering mendapatkan siksaan dari ayahnya. Oleh karena itu, Jae-yul menyarankan agar belajar bela diri demi bisa melindungi ibunya dari siksaan sang ayah. Jae-yul pun mengajaknya berlatih. Keduanya sangat akrab seperti adik kakak sungguhan. Malam harinya, Jae-yul tak sengaja bertemu Hesu di sebuah klub malam. Tapi tiba-tiba, ada seorang pria yang menyerang Hesu dengan begitu histeris. Rupanya pria itu adalah pasiennya yang kabur dari rumah sakit. Saat pria itu hendak memukul Hesu, Jae-yul menendangnya. Hesu pun berteriak agar Jae-yul berhenti. Pria itu melawan hingga Jae-yul memukulinya. Hesu mengambil pas tempat sedotan dan menghantamkannya ke kepala Jae-yul. Jae-yul pun roboh dan sedikit pusing. Pria itu berteriak ia tidak akan pernah mau kembali ke rumah sakit. Lalu ia melarikan diri. Hesu melihat luka di belakang kepala Jae-yul. Luka itu mengeluarkan darah, tapi karena sedikit, Hesu memutuskan untuk mengejar pria tadi. Jae-yul marah karena tadi Hesu memukulnya. Ia pun mengejar Hesu, sehingga ketiganya saling mengejar. Jae-yul juga terus mengejar Hesu. Ia hampir bahkan tertabrak, tapi ia mengenal orang yang hampir menabraknya. Jadi, Jae-yul pun meminjam mobilnya. Pasien itu berlari dan masuk ke dalam taksi kosong tanpa pengemudi yang sedang diparkir di pinggir jalan, dan ia langsung tancap gas. Hesu berusaha mencari taksi untuk mengejar pria itu, tapi yang berhenti malah Jae-yul. Tanpa pikir panjang, Hesu langsung masuk ke dalam mobil dan menyuruh Jae-yul mengejar taksi itu. Ia memacu mobilnya dan membelokkan mobil itu tepat di depan taksi. Biasanya mobil akan berhenti, tapi karena pengemudinya sakit jiwa, ia tidak menghentikan laju mobilnya hingga kedua mobil itu berputar-putar. Akhirnya taksi itu terlempar dari putaran dan terhenti saat menaiki bebatuan besar. Sementara mobil Jae-yul berhasil berhenti tepat di pinggir tebing. Akhirnya tim medis pun datang untuk menenangkan pasien tersebut. Saat itu, Hesu yang memberikan bantuan untuk memberikan suntikan pada pasien tersebut. Akhirnya pasien itu tenang dan tidak meronta lagi. Kemudian Hesu menyuruh ambulans membawa pasien itu ke rumah sakit. Setelah ambulans pergi, Hesu menyuruh Jae-yul untuk berlutut. Hesu menyandarkan kepala Jae-yul ke perutnya, lalu ia memeriksa luka Jae-yul. Jae-yul pun jadi bingung, sebenarnya apa yang Hesu lakukan. Barulah Hesu menjelaskan ada luka kecil sedalam 1 cm di kepala Jae-yul. Jae-yul pun langsung memegang kepalanya dan baru menyadari noda darah yang membasahi kerah bajunya. Dan ternyata saat itu Hesu juga mengalami luka setelah mendapat tendangan sebelumnya, hingga akhirnya membuatnya jatuh pingsan. Kemudian, Jae-yul memutuskan untuk menggendong Hesu dan mencari pertolongan. Mereka pun melewati padang bunga yang indah. Kemudian matahari mulai tinggi. Jae-yul menatap wajah Hesu dan mengatakan, ia sangat cantik. Hingga akhirnya Jae-yul pun jatuh pingsan juga. Saat terbangun, Jae-yul sudah ada di rumah sakit. Jae-yul melihat catatan yang dititipkan oleh Hesu pada perawat. Perawat mengatakan Hesu sudah pergi saat Jae-yul sedang tidur dan menerima infus. Catatan itu berisi menyuruh Jae-yul agar mengirimkan nomor rekeningnya agar dia bisa memberikan uang ganti rugi. Hal itu pun membuatnya merasa kesal dan meremas kertas itu serta melemparnya dengan kasar ke jalanan. Namun, beberapa detik kemudian, Jae-yul mengambil kembali kertas itu dan menghubungi Hesu. Kemudian suatu hari, Jae-yul dianggap telah menjiplak karya penulis lain, yaitu karya Pul-ip, dan dia adalah kekasihnya sendiri. Tidak terima akan hal itu, Jae-yul menyuruh kepala editor untuk menuntutnya. Selain itu, ia menyuruh salah satu karyawannya yang bernama Taeyong agar mencari tahu siapa yang sudah membocorkan file miliknya.
Meskipun Jae-yul pernah membahas novel tersebut kepada Pul-ip saat ia sedang tidur dengannya, namun Pul-ip tidak mungkin mengingatnya dengan sangat detail. Dan saat ini, rumah Jae-yul sedang direnovasi. Taeyong menyarankan untuk tinggal di salah satu kontrakan Jae-yul terlebih dahulu. Di sana, ia akan punya 3 orang teman baru, salah satunya adalah Hae-soo. Akhirnya, Jae-yul segera melakukan pindahan. Kebetulan, Hae-soo sendiri yang membukakan pintu untuknya. Tentu semua ini membuat Hae-soo sangat terkejut. Dongmin dan Seokwang mulai memperkenalkan diri mereka. Selain itu, Seokwang memiliki suatu sindrom yang bernama sindrom Tourette. Kejadian itu dimulai saat usia 7 tahun. Ayahnya berpikir ia gila karena kejang-kejang 12 kali dalam sehari. Sampai akhirnya bertemu dengan Dongmin yang selalu melatihnya sehingga perlahan mulai membaik. Di rumah itu tidak ada peraturan untuk para penghuni rumah. Mereka bisa tinggal dengan damai sesuai keinginannya. Akhirnya, Jae-yul membuat peraturannya sendiri. Jika orang lain tersenyum, ia juga akan tersenyum. Jika menghinanya, tentu akan dibalas dengan hinaan juga. Di rumah sakit, Hae-soo sedang melakukan sesi konsultasi dengan pasien transgender yang dipukuli keluarganya, tapi ia tidak lari. Dia meminta Hae-soo mengeluarkannya dari rumah sakit. Hae-soo menyarankan untuk pergi dari rumah demi keselamatannya. Ternyata, Taeyong adalah orang yang membocorkan file milik Jae-yul kepada Pul-ip dan menyuruh agar pergi ke Amerika. Taeyong akan mengurus tuntutan Jae-yul kepadanya. Tiba-tiba, Jae-yul datang ke apartemennya Pul-ip, sehingga Taeyong harus bersembunyi. Sayangnya, Jae-yul menyadari keberadaan Taeyong setelah melihat mobilnya di tempat parkir. Dengan begitu bisa disimpulkan kalau Taeyong yang sudah membocorkan semua novelnya. Pada akhirnya, Jae-yul membatalkan tuntutannya dan memutus hubungannya dengan Pul-ip serta Taeyong. Malam harinya, pesta hari jadi dilakukan dengan nonton bola. Jae-yul sangat terkejut kalau ternyata Choi-hoo adalah kekasih Hae-soo. Yang lebih aneh lagi, Hae-soo begitu akrab dengan selingkuhannya Choi-hoo. Pada akhirnya, Jae-yul memberitahu Hae-soo soal ciuman yang dilakukan oleh Choi-hoo dan Min-young saat di stasiun TV dulu, sehingga membuat Hae-soo sangat marah dan terjadi kekacauan. Beberapa hari kemudian, Jae-bum menghubungi adiknya bahwa sebentar lagi dia akan bebas dari penjara. Kali ini, ia akan benar-benar membunuhnya. Namun, Jae-yul malah menyuruh sang kakak untuk menjaga kesehatannya, lalu akan merayakan hari kebebasannya. Di balik semua itu, ada ayah Hae-soo yang mengalami stroke. Meskipun seorang psikiater, namun ia juga mempunyai trauma. Saat berusia 8 tahun, Hae-soo tak sengaja melihat ibunya berciuman dengan Presdir Kim. Akibat perselingkuhan itu, membuatnya berpikir kalau seks adalah hal yang buruk dan membuatnya mengalami trauma dengan apapun tentang seks. Naasnya lagi, hingga sampai saat ini, sang ibu masih kerap berkomunikasi dengan Presdir Kim. Selain itu, Choi-hoo juga menemuinya di rumah sakit untuk membujuknya agar mau kembali balikan. Tapi Hae-soo begitu kecewa hingga tidak bisa memaafkannya. Malam harinya, Jae-yul mengajak Hae-soo minum wine bersama untuk penghiburan. Tapi Hae-soo malah menganggapnya mencari gara-gara dengan mengejeknya lalu menyiramnya. Akhirnya, Jae-yul menyiram balik sesuai peraturan yang dibuatnya, bahwa ia akan membalas perlakuan siapapun kepadanya. Setelah kejadian itu, Hae-soo mengumpulkan seluruh penghuni rumah untuk melakukan voting demi mengusir Jae-yul. Namun, malah mereka yang harus diusir pergi karena Jae-yul adalah pemilik rumah itu, termasuk tempat Dongmin membuka praktek dan juga kafe tempat Seokwang bekerja. Kejadian itu membuat Dongmin memarahi Hae-soo karena sudah melampiaskan kemarahannya kepada Jae-yul akibat putus cinta. Bagaimanapun juga, mereka tidak akan bisa menemukan tempat yang lebih murah daripada rumah itu. Malam itu, seorang siswa bernama Sunyo tiba-tiba menyuruh Jae-yul membelikan rokok di minimarket. Ia segera membelikannya dan mengatakan kalau kamu cantik. Tapi ketika dibuka, bukannya rokok, namun yang ada hanya susu. Malam itu juga, Choi-hoo datang meski sedang hujan lebat. Ia berusaha menjelaskan kalau perselingkuhan itu bukanlah kemauannya, tapi karena terus dikejar oleh Min-young, membuatnya tidak bisa menolaknya. Choi-hoo langsung mencium Hae-soo, tapi malah ia mendapatkan tamparan. Selama ini, Choi-hoo selalu menahan hasratnya untuk tidur dengan Hae-soo. Padahal sebelumnya, Hae-soo pernah menjelaskan tentang trauma seks yang dialaminya. Hae-soo memberikan peringatan bahwa malam ini menjadi malam terakhir mereka bertemu. Tanpa ia sadari, pertikaian itu telah terdengar seluruh penghuni rumah.
Pagi ini, Jae-yul tiba-tiba membuatkan masakan untuk semua penghuni. Dongmin menganggap kalau ini menjadi tanda perdamaian mereka, serta meminta agar menarik ucapan kemarin. Namun, Hae-soo dan Sukwang seakan tidak mau berdamai. Pada akhirnya, Jae-yul menjelaskan kalau makanan ini adalah tanda perpisahan mereka. Untuk itu harus segera pergi, sehingga membuat mereka mulai panik. Mereka pun sepakat untuk membujuk Jae-yul agar tidak diusir. Gunting batu kertas dilakukan untuk menentukan siapa yang harus membujuk Jae-yul, sehingga malah Hae-soo yang harus melakukannya. Hae-soo menghampiri Jae-yul di kamarnya untuk melakukan negosiasi, tapi saat itu ia sedang menerima panggilan dari Kang-woo. Ia merasa kesal karena novel yang ditulis Kang-woo adalah kisah hidupnya dan menjadikannya sebagai tersangka. Hae-soo mencoba bertanya pendapat Jae-yul mengenai pasien yang punya kebiasaan menggambar alat kelamin. Jae-yul mengatakan kalau itu hanya sebuah gambar. Bahkan ada seorang pelukis terkenal yang menggambarkan alat kelaminnya dengan rinci. Tapi nyatanya kehidupannya begitu sangat menyedihkan. Terkadang, seseorang yang sangat baik juga bisa melukai orang lain. Hal itu pun membuat Hae-soo menemukan pemikiran barunya untuk menangani pasien dengan hobi menggambar kemaluan. Setelah itu, Jae-yul pergi ke kafe tempat Sukwang bekerja. Kedatangannya disambut ramah manajer di sana. Kebetulan dia adalah kakak Hae-soo. Selain itu, Taeyong datang untuk meminta maaf, namun malah mendapatkan pukulan. Saat ini, Hae-soo bertemu dengan si pasien yang kerap menggambar alat kelamin. Ia meminta maaf karena selama ini hanya melihat dari sudut pandang orang lain. Seharusnya memikirkan perasaan pasien juga dan melihat dari sudut pandang mereka. Di tempat lain, Dongmin diminta menjadi psikiater Jae-bum, yang mana itu adalah permintaan Taeyong. Selain sebagai penulis, Jae-yul juga berprofesi sebagai penyiar radio. Saat sedang bekerja, Hae-soo mengajaknya untuk minum bersama. Mereka bercerita tentang masalah cinta dan pekerjaan mereka. Perlahan-lahan, itu membuat mereka mulai dekat. Di sela-sela waktu, Sukwang menggoda wanita dan meminta nomor teleponnya, membuat kekasihnya tidak terima, sehingga terjadilah kekacauan. Pada akhirnya, mereka harus kabur setelah salah satu dari mereka memanggil polisi. Jae-yul sempat mengajak Hae-soo mampir ke apartemennya. Di sana, Hae-soo menceritakan masalah trauma seks yang dialaminya. Setiap berciuman membuatnya teringat dengan perselingkuhan ibunya dan membuat jantungnya berdebar kencang hingga tidak bisa bernafas. Jae-yul menyarankan agar melakukannya dengan santai, maka semua akan baik-baik saja. Bahkan ia langsung menciumnya begitu saja. Jae-yul mematikan lampu dan bercerita tentang gua yang sangat gelap dan dalam. Bahkan tidak pernah ada cahaya selama ribuan tahun, layaknya seperti Hae-soo. Untuk menyingkirkan kegelapan yang ada selama ribuan tahun, orang-orang berpikir membutuhkan waktu yang lama. Namun, agar cahaya bisa memasukinya, hanya butuh waktu 1 detik. Jika Hae-soo berusia 300 hari, maka tetaplah tenang, karena cuma butuh waktu sebentar saja agar bisa membuatnya merasakan cinta lagi. Rupanya, nasihat tersebut membuat Hae-soo merasa tenang. Tak lama kemudian, ia mendapat panggilan dari Kang-woo dalam kondisi babak belur. Jae-yul menyuruhnya menunggu di taman. Dengan kesal, Jae-yul memberikan uang agar Kang-woo pergi ke rumah sakit. Seharusnya, Kang-woo mengajak ibunya kabur ketika dipukuli ayahnya. Jae-yul meninggalkannya begitu saja dan menghubungi Taeyong untuk menjemput Kang-woo, serta membawanya ke rumah sakit. Namun setibanya di sana, Taeyong hanya melihat uang pemberian Jae-yul. Saat ini, Hae-soo sangat mengantuk. Ia memasang kamera ponselnya untuk berjaga-jaga jika Jae-yul berbuat macam-macam. Namun Jae-yul yang melihatnya segera membawanya ke kasur agar tidak tidur di lantai. Hae-soo yang tidak pulang semalam membuat Sukwang merasa cemas. Dongmin berusaha menenangkannya karena bisa saja Jae-yul menyembuhkan traumanya secara gratis. Bahkan Yun-so berharap terjadi sesuatu di antara mereka. Ketika Jae-yul pulang, Sukwang langsung menanyakan apa yang terjadi semalam. Jae-yul menceritakan kalau semalam dia minum dan mencium Hae-soo, tapi justru mendapatkan pukulan. Sesampainya di rumah sakit, Hae-soo meminjam ponsel temannya untuk menghubungi Jae-yul agar segera mengembalikan ponselnya yang tertinggal. Kebetulan saat itu Choi-hoo datang untuk mengambil barang pemberiannya saat berpacaran. Jae-yul segera membahas ciuman semalam, sehingga membuat Choi-hoo jadi kesal. Di penjara, Jae-bum kembali melakukan sesi konseling bersama Dongmin. Ia menjawab pertanyaan Dongmin yang penasaran dengan warna rambutnya. Rambutnya berubah setelah 8 bulan masuk penjara. Awalnya berwarna abu-abu, namun 2 bulan kemudian berubah jadi putih.
Bagaimanapun, seorang tahanan tidak akan bisa membohongi psikiater dengan pura-pura gila. Mereka mempunyai serum kebenaran yang disebut dengan amitel sodium. Jae-bum mulai tertarik dengan obat tersebut untuk ibu dan adiknya agar mereka mau bicara jujur. Sang ibu sangat berterima kasih karena Dongmin bersedia membantu putranya. Bahkan ia sangat senang jika Jae-bum mau menemuinya meski tidak mengatakan apapun. Hari ini, Sunyo tiba-tiba masuk ke rumah dan memakai beberapa barang milik Hae-soo. Hal itu membuat Sukwang marah kepadanya. Di sisi lain, Hae-soo kedatangan pasien yang terobsesi dengan kebersihan. Setiap menyentuh barang apapun, ia langsung mencuci tangannya. Hae-soo menyuruhnya agar menyentuh dengan tenang. Hal itu membuatnya teringat dengan ucapan Jae-yul. Bahkan, setiap memberikan tips, ia teringat dengan momen saat bersama Jae-yul semalam. Setelah itu, Hae-soo terpaksa datang ke tempat penyiaran radio Jae-yul demi mengambil ponselnya. Siaran itu membuat Hae-soo mulai tersenyum dengan tingkah Jae-yul, tapi tak lama kemudian bertemu dengan Yeon-chul. Hubungan mereka yang sangat dekat membuat Jae-yul penasaran. Sementara itu Sukwang memberitahu para penghuni kalau Sunyo menerobos masuk ke rumah. Dia adalah salah satu pasien Dongmin yang memiliki kebiasaan mengacau. Ketika Jae-yul tiba, Sunyo langsung mengatakan kalau Jae-yul pernah menganggapnya cantik, yang berarti menyuruhnya datang ke rumah. Jae-yul mengakui itu, tapi tidak pernah menyuruhnya ke rumah. Hal itu pun membuat Hae-soo jadi marah dengan anggapan Jae-yul suka menggoda anak di bawah umur. Setelah itu, ia segera ke taman untuk menemui Kang-woo. Kang-woo begitu tampak senang karena sudah mempunyai keberanian untuk melawan ayahnya, seperti saran yang diberikan oleh Jae-yul. Malam itu, Kang-woo menunjukkan salah satu rumah seorang gadis yang disukainya. Namun, sampai saat ini, ia tidak berani menemuinya ataupun berkenalan. Akhirnya, Jae-yul melempar jendela dengan batu agar wanita itu melihat keluar, lalu memperkenalkan Kang-woo yang menyukainya. Dalam sesi konseling, Jae-bum mengatakan kepada Dongmin kalau adiknya yang membunuh ayah tiri mereka. Namun saat di persidangan, sang ibu tidak mau bersaksi sehingga dirinya yang dinyatakan bersalah. Jae-bum menegaskan kalau dia adalah pria baik dan adiknya yang merupakan orang jahat sebenarnya. Oleh karena itu, Jae-bum meminta kepada Dongmin agar mau membantunya. Mendengar semua itu, Dongmin meminta kepolisian untuk memberikan semua catatan kriminal Jae-bum. Sementara itu, Hae-soo telah melihat rekaman di ponsel saat tertidur di rumah Jae-yul, sehingga mulai mengakuinya sebagai pria baik. Namun anehnya setelah itu, Jae-yul pergi ke toilet dan tidak keluar hingga pagi hari. Saat ini, Jae-yul sedang asik ngobrol bersama Kang-woo. Tanpa sengaja, Sunyo melihat kejadian itu. Setelah itu, Kang-woo menghilang begitu saja. Sunyo merasa heran dengan siapa Jae-yul berbicara. Selain itu, Sunyo juga minta izin agar diperbolehkan menginap di sana. Karena terus memaksa, Jae-yul terpaksa mengizinkannya. Tindakan itu pun membuat Hae-soo jadi kesal dengan anggapan Jae-yul sebagai playboy sombong, lalu mengajak Sunyo tidur di kamarnya. Namun di keesokan harinya, Sunyo masuk ke kamar mandi seenaknya saja, sehingga membuat Hae-soo jadi kesal lalu mengusirnya. Pagi itu, Jae-yul menawarkan tumpangan. Kebetulan ia akan pergi ke rumah sakit tempat Hae-soo bekerja untuk mengantar Kang-woo. Tapi Hae-soo menolaknya karena masih kesal serta meminta agar tidak bicara dengannya lagi. Dalam perjalanan, Hae-soo dihebohkan dengan seorang bapak-bapak yang memotong tangannya sendiri. Pada akhirnya, orang tersebut segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Ternyata, orang itu mengidap gangguan dismorfik, di mana seseorang membenci anggota tubuhnya sendiri. Sementara itu, Jae-yul dan Kang-woo telah sampai di rumah sakit, bahkan sempat bertemu dengan Hae-soo. Namun, mereka memilih segera pergi karena sebelumnya sudah diminta agar tidak berbicara apapun. Mereka telah mengantri cukup lama, tapi Kang-woo tidak juga dipanggil. Jae-yul mencoba bertanya kepada perawat mengapa Kang-woo tidak dipanggil, dan setelah diperiksa, ternyata tidak ada nama Kang-woo dalam pendaftaran. Hal ini pun membuat Jae-yul jadi bingung karena sebelumnya melihat Kang-woo mengisi surat pendaftaran. Selain itu, Kang-woo juga tiba-tiba menghilang, sehingga Jae-yul mengira dia pergi karena takut. Setelah itu, Dongmin minta bantuan kepada Jae-yul agar mengantar mereka menonton konser Yeon-chul. Awalnya, Hae-soo tidak mau diantar oleh Jae-yul, tapi akhirnya tetap ikut setelah dimarahi oleh Dongmin dan Sukwang. Yeon-chul adalah pria yang ditemui oleh Hae-soo saat Jae-yul melakukan siaran radio. Dia merupakan seorang penyanyi dan memiliki seorang istri bernama Hye-jin yang memiliki gangguan mental, bahkan saat ini sedang mengandung.
Selain itu, Sukwang memohon kepada Jae-yul agar mempekerjakan Sunyo di kafe, serta mengajarinya cara menaklukkan hati wanita. Namun, Jae-yul malah menyuruhnya agar mengabaikannya. Sukwang akan kehilangan gadis tersebut jika terus berusaha mendapatkannya. Setibanya di sana, Jae-yul merasa Hyejin tidak seperti orang yang sedang mengalami gangguan mental. Namun, setelah konser usai, tiba-tiba Hyejin gelisah dan terus berjalan ke tengah sungai. Yeonchul berusaha menyelamatkan istrinya namun tidak bisa berenang. Akhirnya, Jae-yul segera menyelamatkan Hyejin dan Dongbin menyelamatkan Yeonchul. Rupanya, Yeonchul menyuruh Hyejin aborsi karena kemungkinan bayi mereka tidak sehat. Hal ini membuatnya merasa depresi dan nekat masuk ke danau. Akibat kejadian itu, Jae-yul akan menemani Haesoo tinggal di sana untuk mengawasi mereka. Keesokan harinya, Hyejin harus segera dibawa ke pusat rehabilitas untuk mendapatkan pengobatan. Sementara itu, Dongbin telah mendapatkan catatan kriminal Jae-bum. Ia pun sangat terkejut kalau ternyata Jae-bum adalah kakak kandung Jae-yul. Semua kasus yang dilakukan oleh Jae-bum membuat Dongbin merasa kalau dia sangat berbahaya dan lebih baik dia berada di penjara saja. Namun, Taeyong tetap menganggap Jae-yul adalah orang baik. Sementara itu, Haesoo mencari di mana Jae-yul dan betapa mengejutkannya ketika menemukan Jae-yul tidur dalam WC. Akhirnya, Jae-yul menceritakan masa kecilnya saat berusia 15 tahun, ia sering dipukuli ayah tirinya. Bahkan, kakaknya menganggapnya idiot karena selalu dipukuli. Hingga suatu hari, Jae-yul mencoba melarikan diri ketika sang ayah meminta uang sekolahnya untuk berjudi. Terpaksalah, ia bersembunyi di WC umum dan masuk ke pembuangan kotoran. Sejak saat itu, Jae-yul menganggap WC adalah tempat paling aman. Setelah itu, mereka mampir ke air terjun di dekat sana. Mereka bermain air dan bersenang-senang. Dalam kondisi seperti itu, Jae-yul kembali menciumnya. Haesoo juga sempat menikmatinya, tapi saat sadar langsung memberikan tamparan. Mereka sempat pergi ke toko baju untuk membeli pakaian. Saat itu, Haesoo terus teringat ciuman sebelumnya dan menganggap kalau hanya ciuman sepihak yang dilakukan oleh Jae-yul secara spontan. Tentu saja Jae-yul menyangkalnya dengan anggapan Haesoo juga menikmatinya, serta mengaku kalau mencintainya, dan mengajak Haesoo untuk berkencan. Sayangnya, ia mendapatkan penolakan begitu saja. Setibanya di rumah, Jae-yul bersikap begitu dingin kepada Haesoo, membuat Sukwang dan Dongbin merasa heran. Akhirnya Haesoo menceritakan tentang ciuman sepihak yang dilakukan oleh Jae-yul dan menamparnya. Ia masih menganggap ciuman itu sepihak, padahal sempat menikmatinya juga. Dongbin mencoba bertanya serius apakah Haesoo tidak merasakan sesuatu pada Jae-yul. Ia sadar kalau Haesoo tidak mau mengaku dengan menggunakan kebohongan sebagai bentuk pertahanan, lalu menjadikan orang yang menyukainya sebagai pelaku pelecehan seksual. Semua itu hanya akan menghalangi hidup Haesoo sendiri. Apakah ia tidak ingin sembuh dari traumanya? Pada akhirnya ia mengaku kepada Jae-yul kalau sebenarnya merasakan ciuman itu juga, tapi Haesoo tidak berpikir untuk mendalami perasaan tersebut. Jae-yul menyuruhnya untuk mengetuk pintu 3 kali atau menelponnya 3 kali jika ingin mendalami perasaan itu. Tapi jika tidak, maka cukup diam saja. Suatu hari, Jae-yul sedang mengantar Kanggu pulang, namun melihat ayah Kanggu melakukan kekerasan kepada ibunya. Jae-yul segera menghentikannya, lalu menyuruh Kanggu mengajak ibunya pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian ini. Pada akhirnya, Jae-yul harus melawan ayah Kanggu. Tapi setibanya di kantor polisi, Kanggu dan ibunya tidak pernah datang ke sana. Bahkan kepolisian memberitahu rumah yang ditinggali Kanggu adalah rumah kosong. Saat pulang, Haesoo segera mengobati luka-luka tersebut. Jae-yul menceritakan kejadian yang menimpa Kanggu. Selain itu, ia juga menunjukkan kamar mandi yang selalu menjadi tempat tidurnya selama ini. Yongjin adalah senior Haesoo di rumah sakit. Bahkan dia adalah mantan istri Dongmin. Hari ini adalah hari peringatan perceraian mereka. Dongbin selalu mengajak keluarga Haesoo setiap tahunnya, padahal Yongjin sangat ingin mereka bisa bertemu hanya berduaan. Selain itu, Jae-yul bisa dekat dengan ayah Haesoo meski pertama kali bertemu. Sang ibu mencoba bertanya apakah Haesoo menyukai Jae-yul. Karena sang ibu terus mendesak, Haesoo menjadi marah lalu pergi begitu saja, membuat sang ibu juga merasa kesal. Yeonsoo menceritakan kalau Haesoo sudah mengetahui perselingkuhan ibunya dengan Presdir Kim. Sebab alasan itulah yang membuat Haesoo selalu marah kepada sang ibu. Jae-yul berusaha menghibur Haesoo agar bisa lebih tenang.
Andai saja Jaehyul bukan playboy sombong, maka mereka akan menjadi kekasih. Hari ini, Jae-bum mendapati cuti penjara setelah menjadi tahanan teladan. Ia menemui Dongmin untuk minta disuntik Amital. Namun itu hanya modus untuk mencuri Amital yang berniat akan digunakan untuk adiknya agar berbicara jujur. Sementara itu, Hae-soo tidak bisa berhenti untuk memikirkan Jaehyul. Akhirnya, ia segera menghubunginya sebanyak 3 kali sebagai tanda kalau Hae-soo telah menerima Jaehyul. Mereka membuat janji untuk bertemu di halte bus. Tentu saja, Jaehyul segera pergi ke sana. Tapi tanpa sengaja, Jae-bum telah melihatnya sehingga segera mengikutinya. Ketika turun dari taksi dan hendak menghampiri Hae-soo, tiba-tiba Jae-bum menyuntikkan Amital kepadanya. Akibat kekacauan itu, orang-orang mulai berdatangan. Jaehyul membujuk pemilik toko agar tidak memanggil polisi dan berjanji akan mengganti kerugian tersebut. Jika polisi benar-benar datang, maka Jae-bum tidak akan bisa keluar dari penjara. Sementara itu, Dongmin akhirnya menyadari bahwa Jae-bum telah mencuri Amital darinya. Setelah itu, Dongmin dan Taeyong segera pergi ke lokasi kekacauan. Jae-bum merasa kecewa karena Dongmin telah menipunya. Rupanya, obat yang dicuri bukanlah Amital sesungguhnya, melainkan air. Dongmin merasa kalau Jae-bum adalah orang yang berbahaya, sehingga lebih baik melaporkan ke polisi. Tapi Jaehyul menolaknya dengan mengatakan bahwa jika memang kakaknya adalah orang yang berbahaya, mengapa tidak menikamnya dengan pisau? Tapi lihatlah tingkahnya, dia hanya duduk sambil makan seperti anak kecil. Kabar kekacauan itu sampai juga kepada Hae-soo. Ia berusaha membuat Jaehyul tenang dengan sebuah pelukan. Hae-soo percaya kalau keluarga Jaehyul pasti bisa melewati semua ini. Seharusnya Jaehyul bersyukur sudah punya kekasih pengertian seperti Hae-soo, yang bertanda kalau Hae-soo sudah menerima Jaehyul. Sebelumnya, Jaehyul telah memperbolehkan Sunyo bekerja di kafe sesuai permintaan Sukwang. Tapi sepulang kerja, Sunyo dijemput kekasihnya, membuat Sukwang merasa terluka. Selain itu, Sukwang telah menyadari kalau Jaehyul dan Hae-soo menjadi sepasang kekasih. Untuk itu, Jaehyul harus berhati-hati karena hanya akan dihujani kemesraan. Tapi tidak lebih dari itu, Sukwang menyuruhnya banyak makan agar tidak kehilangan berat badan seperti Choi-hu. Tapi Jaehyul menegaskan kalau dia bukanlah Choi-hu. Sementara itu, sang ibu meminta Hae-soo agar memberikan nomor Jaehyul, tapi permintaan itu diabaikan. Yeon-soo meminta sang ibu agar tidak melakukan tindakan yang dibenci oleh Hae-soo. Padahal sang ibu hanya ingin mengucapkan terima kasih. Sudah 3 bulan lamanya, Jaehyul tidak menerbitkan buku baru. Ia menganggap ini semua karena Taeyong mengkhianatinya, sehingga imajinasinya menghilang. Meski begitu, ia telah memaafkan Taeyong karena sudah baik kepada ibunya. Selain itu, Jaehyul akan memberikan sahamnya kepada sang kakak jika sudah dibebaskan. Jaehyul mengajak Hae-soo berkunjung ke rumah ibunya. Sang ibu mengaku kalau ini adalah pertama kalinya Jaehyul mengajak seorang wanita ke rumah. Di balik semua itu, ternyata sang ibu juga mempunyai trauma. Ia tidak bisa tidur di ruangan terbuka. Setelah itu, Jaehyul mengajak Hae-soo liburan ke Jepang saat ini juga. Mereka harus segera membeli tiket pesawat, dan itu membuat Hae-soo terjatuh. Meski tangannya terkilir, Hae-soo tidak mau jika liburan ini dibatalkan, mengingat mereka sudah membeli tiket pesawat. Sedangkan Yongjin menemui Dongmin untuk berkonsultasi mengenai masalah adiknya. Setelah itu, Dongmin mengajaknya makan siang, tapi ajakan itu ditolak karena Dongmin juga mengajak orang lain. Yongjin merasa kesal mengapa mereka tidak pergi berdua saja. Sementara itu, Sukwang menghubungi Jaehyul untuk berkonsultasi tentang percintaannya. Dia bertanya apakah seharusnya mengejar Sunyo yang telah memiliki kekasih atau sebaiknya dia pergi. Jaehyul menyarankan untuk move on dan tidak pernah menoleh ke belakang untuk kebaikannya sendiri. Saat ini, Jaehyul dan Hae-soo telah tiba di Jepang. Namun, Hae-soo tidak ingin tinggal di hotel mewah. Mereka akhirnya pindah ke penginapan yang lebih murah setelah bertanya kepada warga lokal. Dan akhirnya sampai di kos-kosan. Jaehyul kesal karena merasa Hae-soo selalu mempermasalahkan uang saat liburan. Pada akhirnya, mereka kembali menyewa penginapan di tepi pantai dengan 2 kamar. Meski Jaehyul berharap bisa tidur dalam 1 kamar, itu tidak bisa dilakukan. Keesokan harinya, mereka pergi ke pantai untuk bersenang-senang. Jaehyul mencoba selancar air, namun terjatuh dan mengalami luka di kaki dan tangannya. Saat sedang bersantai, Jaehyul mendapat panggilan dari Kang Woo.
Meski Hesu tidak melihat ponselnya berdering, Jaehyul menceritakan pertemuannya dengan Kangwoo 3 tahun yang lalu, yaitu ketika Jae-bum menusuknya dengan garpu. Kangwoo mengingatkannya pada masa lalu dan penderitaannya, yang membuat Jaehyul ingin melindunginya selalu. Di penjara, Dongmin bertanya pada Jae-bum tentang alasan kemarahannya yang mendalam. Jae-bum mengungkapkan bahwa ia membenci ibunya. Dia berharap dengan menyuntik ibunya dengan amital, dia bisa mendapatkan kebenaran yang ia cari. Sementara itu, Sukwang membantu Sunyo membersihkan rumahnya dan memberikan baju. Ia mencoba mengakhiri perasaannya terhadap Sunyo, tetapi tiba-tiba kekasih Sunyo datang, dan dari situ Sukwang baru menyadari bahwa dia telah dimanfaatkan. Di balik itu, Ibu Hesu diam-diam berkomunikasi dengan Jaehyul. Dia sangat senang saat Jaehyul mengirimkan foto liburan bersama Hesu, bahkan menunjukkannya kepada suaminya. Malam itu, Jaehyul berencana untuk berenang di laut, namun hingga tengah malam ia tidak kunjung kembali. Akhirnya, Hesu pergi mencarinya ke laut. Pada akhirnya, mereka melakukan hubungan intim di tepi pantai, yang membuat Hesu menghadapi trauma pertamanya. Tengah malam, Jaehyul tiba-tiba bermimpi seolah ditusuk oleh sang kakak, membuatnya terbangun dengan perasaan nyata akan kejadian tersebut. Hesu segera menenangkannya, namun mereka harus segera pergi karena beberapa orang mulai datang ke tempat itu. Di sisi lain, Sunyo meminta Sukwang untuk membelikannya sepatu baru yang membuat Dongmin agak terganggu. Sukwang yang baik hati mulai membuat Sunyo menyukainya, bahkan sampai mengajaknya berpacaran. Namun, Sukwang menolak menjadi orang ketiga. Ketika hendak pergi, Sukwang tak sengaja bertabrakan dengan seorang pemulung. Pemulung itu pergi setelah melihat Sunyo, membuat Sukwang tersadar bahwa dia adalah ayah Sunyo. Sukwang kemudian meminta Sunyo untuk bersikap baik kepada ayahnya dan memberikan uang sebagai tanda perasaannya bahwa hubungan mereka telah berakhir. Hesu dan Jaehyul telah kembali ke Korea, tetapi Jaehyul harus segera pergi menemui Kangwoo yang tidak bisa dihubungi. Akhirnya mereka bertemu dan Kangwoo memberikan tulisan terbarunya, membuat Jaehyul merasa lega karena Kangwoo baik-baik saja. Di malam itu, Sukwang mencoba menghibur dirinya sendiri untuk melepas perasaannya terhadap seseorang. Di lain tempat, Taeyong mengantar ibu ke penjara untuk mengunjungi Jae-bum. Namun, Jae-bum menolak untuk bertemu dengannya. Ia hanya menerima buku yang dititipkan oleh Taeyong. Pada dasarnya, sang ibu merasa menyesal karena memperlakukan Jae-bum kurang baik selama ini. Untungnya, di waktu yang pas, Jaehyul menghubungi ibunya untuk menghiburnya. Di rumah sakit, seorang pasutri mengaku mengidap gangguan SPD yang membuat mereka mengalami halusinasi kolektif tentang kecoa. Untuk mengobatinya, mereka harus dipisahkan untuk mendapatkan perawatan yang tepat. Yongjin menceritakan alasan perceraian dengan Dongmin. Seperti pasangan suami istri pada umumnya, Dongmin ingin punya anak, tapi Yongjin menolak karena ingin fokus dengan pekerjaannya sebagai seorang dokter psikiater. Meski impian Yongjin menjadi dokter sudah tercapai, ia merasa bersalah karena tidak bisa memenuhi keinginan Dongmin. Hesu mengaku kepada Yongjin bahwa ia telah tidur dengan Jaehyul dan berhasil mengatasi traumanya. Saat itu, dia teringat akan perselingkuhan ibunya dengan Presdir Kim, tapi wajah sang ibu yang selalu cemberut berubah jadi sangat cantik dengan senyuman. Kini Hesu sadar, ibunya pasti kesusahan merawat suaminya yang lumpuh, serta harus membiayai anaknya yang ingin bersekolah kedokteran. Setelah itu, Hesu menemui Sunyo untuk memberikan edukasi seks, namun ia mengaku sudah mempelajarinya di internet, sehingga Hesu tidak perlu melakukannya apapun. Saat kembali, tiba-tiba mantan Hesu yaitu Choi-Hu muncul. Saat itu, ia ada urusan pekerjaan dengan Dongmin. Hal ini pun membuat Hesu jadi kesal karena pertemuan tersebut seharusnya di tempat lain. Kekesalannya itu disampaikan kepada Jaehyul. Saat itu ia sedang fokus menulis sehingga menyuruhnya pergi. Dongmin meminta Choi-Hu untuk menghentikan proyek yang melibatkan Jae-bum yang sebelumnya direncanakan sebagai acara TV untuk meningkatkan rating. Hesu dan Jaehyul terlihat dalam pertengkaran. Rupanya Hesu tidak terima diusir begitu saja. Dongmin dan Sukwang menghentikan pertengkaran itu malah mendapatkan kemarahan. Akhirnya, Jaehyul pergi ke rumah lamanya untuk menyelesaikan pekerjaannya yang membuat Hesu tambah kesal. Di hari berikutnya, Dongmin menyuntikkan amital kepada Jae-bum sesuai permintaannya, dan Jae-bum menceritakan tentang masa lalunya dengan ibu dan adiknya yang selalu bahagia ketika mereka berdua, padahal ia juga putranya.
Suatu hari, sang ayah tiri kembali memukul Jae-yul. Jae-bum pun berusaha menghentikannya. Karena panik, Jae-yul mengambil pisau dan tak sengaja ayahnya tertusuk setelah mendapatkan dorongan dari Jae-bum. Jae-bum mengatakan kepada ibunya bahwa Jae-yul yang melakukannya. Meski begitu, jika polisi datang, maka anggap saja semua ini adalah perbuatannya dengan mengira akan dipenjara 2 tahun saja. Tapi sayangnya, hakim menjatuhkan 11 tahun penjara. Hal ini pun membuat Jae-bum mulai mengatakan yang sebenarnya bahwa Jae-yul adalah pelaku sebenarnya. Tapi sang ibu hanya diam saja dan melihatnya, sehingga ia ditetapkan sebagai pelaku pembunuhan sang ayah. Saat ini, Choi Ho tak sengaja bertemu dengan Jae-yul. Mereka membahas acara TV yang akan meliput Jae-bum. Choi Ho bertanya-tanya, mengapa Jae-bum memberikan kesaksian kalau Jae-yul adalah pelaku sebenarnya. Jae-yul merasa seharusnya keputusan hakim yang dipertanyakan, mengapa tidak mampu memberikan bukti tapi menjatuhkan hukuman 11 tahun penjara. Oleh karena itu, Jae-yul meminta agar nama kakaknya dibersihkan melalui acara TV itu, serta melarang Choi Ho bertemu dengan Hae-soo lagi. Namun Choi Ho menolak, bahkan ia memukul Jae-yul setelah mengetahui dia sudah tidur dengan Hae-soo. Setelah itu, mereka berdua mampir kembali ke kafe untuk berdiskusi. Choi Ho meminta agar segera menyampaikan pesannya kepada Hae-soo bahwa dia tidak akan mengganggunya lagi. Tapi tiba-tiba, Jae-yul melihat Kang-woo sehingga segera menemuinya. Kebetulan Sukwang juga sempat melihatnya. Setelah itu, ia tak sengaja bertemu ayah Sunyo di depan kafe. Ia akan selalu memberikannya kardus bekas, tapi ia meminta agar segera dijual tanpa membawa kardus itu pulang. Jika terus menumpuk sampah di rumah, maka putrinya akan kabur. Sementara itu, Jae-yul akan kembali ke rumah lamanya karena renovasi sudah selesai. Tentu saja, hal itu membuat Hae-soo jadi kesal karena tidak bisa bertemu setiap hari. Dongmin menceritakan masalah Jae-bum dan Jae-yul kepada Yongjin dengan anggapan kalau Jae-yul tak sengaja menusuk ayah tiri akibat dorongan sang kakak. Lalu Jae-bum menganggap kalau pelaku sebenarnya adalah adiknya, yang menjadi pertanyaan mengapa Jae-yul memberikan kesaksian palsu, padahal saat itu sudah bisa membedakan kecelakaan dan pembunuhan. Bahkan, kemungkinan dinyatakan tidak bersalah. Yongjin merasa kalau ada sesuatu yang tidak mereka ketahui. Selain itu, ia minta maaf atas perceraian mereka beberapa tahun yang lalu. Bagi Dongmin, ada pelajaran penting yang bisa diambil dari hubungan mereka, bahwa hubungan terseksi sesungguhnya adalah persahabatan sejati antara pria dan wanita. Kepolisian telah menunjukkan rekaman CCTV kepada Taeyong. Terlihat jelas Jae-yul berkelahi seorang diri. Selain itu, rumah yang ditinggali Kang-woo adalah rumah kosong bekas tempat tinggal Jae-yul saat masih kecil. Tentu saja, membuat Taeyong sangat terkejut dan meminta kepolisian untuk merahasiakan video tersebut. Setelah itu, ia mencoba memastikan dengan menanyakan tempat Kang-woo bersekolah, serta meminta nomor ponselnya. Namun, nomor tersebut tidak terdaftar. Bahkan di sekolah yang dimaksud juga tidak ada murid bernama Kang-woo. Sementara itu, Jae-yul dan Hae-soo memperbaiki hubungan mereka setelah saling curhat dan sepakat untuk bertemu setiap Jumat. Dengan begitu, tidak akan mengganggu Jae-yul bekerja. Jae-yul juga mencoba mengajak Hae-soo menjadi bintang tamu di radio FM. Sebelum acara dimulai, Jae-yul meminta agar Hae-soo tetap merahasiakan hubungan mereka. Ia tak mau menjelaskan kepada banyak orang. Tetapi, itu membuat Hae-soo jadi kesal dengan anggapan Jae-yul melakukan semua itu agar bisa putus tanpa mempengaruhi karirnya. Alhasil, mereka kembali berdebat dan itu menjadikan saling sindir saat dalam siaran. Namun, saat Jae-yul mengatakan kalau Hae-soo adalah sosok yang cukup berharga untuk diajak pergi jauh serta melanjutkan ke jenjang pernikahan, membuat Hae-soo jadi luluh dan kembali baikan. Sementara itu, Taeyong melakukan pertemuan dengan gadis pemilik jendela yang dilempar oleh Jae-yul menggunakan batu tempo hari. Gadis itu mengaku kalau Jae-yul melempar jendelanya dengan kerikil, lalu seakan memperkenalkan seseorang. Padahal saat itu ia sedang sendirian. Setelah itu, Taeyong menemui Dongmin untuk berkonsultasi tentang temannya yang mengalami gangguan, tapi tampak normal. Dongmin menyuruhnya agar membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hari ini, Jae-yul akan pindah ke rumah lamanya. Sukwang sempat menunjukkan pesan Sunyo yang mengaku kalau menyukainya. Sukwang merasa sangat senang, tapi ia tidak akan terlalu mencintai Sunyo karena tak ingin terlihat lemah. Menurut Jae-yul, seseorang tidak akan menjadi lemah karena mencintai lebih, tapi kamu akan menjadi lemah jika tidak membebaskan hatimu. Selain itu, Hae-soo telah bersembunyi dalam mobil. Ia mengucapkan kata perpisahan melalui pesan.
Hesu tidak sanggup jika harus mengucapkannya secara langsung. Saat hendak berangkat, tiba-tiba Jaehyul melihat Kang-woo melintas, membuatnya banting setir dan menabrak tiang listrik. Pada akhirnya, Hesu segera membawanya ke rumah sakit. Sementara itu, Taeyong menemui ibu Jaehyul dan hanya melihatnya dengan penuh kesedihan. Tiba-tiba, Jae-bum menelepon sang ibu untuk bertanya, apakah jika bebas nanti bisa tinggal bersama? Tentu saja sang ibu akan menyambutnya dengan senang hati. Telepon itu membuatnya sangat senang karena ini adalah pertama kalinya Jae-bum menelponnya. Jae-bum sendiri akan bebas hari Jumat depan, tapi kebebasan itu ia rahasiakan dengan alasan untuk memberikan kejutan. Di sisi lain, Taeyong menemui Jaehyul dan meminta agar menghubungi Kang-woo. Jaehyul melakukan panggilan dan berbicara seolah-olah itu tersambung. Padahal terdengar jelas suara operator yang memberitahukan nomor tersebut tidak terdaftar. Sementara itu, Sukwang merasa kesal kepada Sunyo yang menelpon pria lain. Padahal sebelumnya ia mengajak berkencan. Seketika Sukwang memberikan beberapa uang dan akan memecatnya. Selain itu, menyuruh Sunyo untuk menghormati ayahnya. Tetapi Sunyo berjanji akan setia sehingga diberi kesempatan yang kedua. Dongmin dan Choi Hu telah menemui salah satu jaksa yang menangani kasus Jae-bum beberapa tahun yang lalu. Mereka mendapat informasi bahwa pisau itu memiliki sidik jari Jaehyul dan Jae-bum. Selain itu, ada korek api di ruangan tersebut. Ternyata kematian sang ayah bukan karena tusukan. Luka tusukan itu tidak dalam, tapi kematian disebabkan sesak napas karena asap. Dengan begitu dapat disimpulkan pembunuh sebenarnya adalah orang yang menyalakan api. Ketika kebakaran terjadi, Jae-bum sedang membawa Jaehyul pergi dan hanya tersisa satu orang di rumah, yaitu sang ibu. Malam ini, menjadi pertama kali Hesu mengunjungi Jaehyul setelah 1 minggu tidak bertemu. Jaehyul meminta waktu 30 menit untuk menyelesaikan tulisannya, tapi hingga subuh tidak kunjung selesai. Karena tidak mau menunggu, Hesu memutuskan untuk pergi dengan alasan ada shift darurat. Keesokan harinya, Taeyong memberitahu Dongmin tentang gangguan halusinasi Jaehyul, membuatnya tidak bisa menahan kesedihan. Dongmin menyarankan Taeyong untuk pulang dan menenangkan diri. Sementara itu, Jaehyul dan Hesu sedang berada di sebuah bar. Saat itu, Jaehyul melamar Hesu, namun Hesu menganggapnya sebagai lelucon. Jaehyul ingin menikahi Hesu karena tidak berani cerita tentang masalah keluarganya pada wanita lain. Bahkan, ketika Hesu mengetahui masalah keluarganya, ia tetap bisa menerimanya dengan tenang. Sayangnya, lamaran itu ditolak dan ia menceritakannya kepada Dongmin. Sebagai pendengar yang baik, Dongmin menganggapnya sudah melakukan hal yang bagus. Hesu merasa hidup dengan pria di rumah yang sama dan tanpa privasi akan mengganggunya. Setelah itu, Dongmin pergi ke rumah lama Jaehyul yang dianggap sebagai rumah Kang-woo. Ia membayangkan insiden masa lalu Jaehyul. Setelah tak sengaja menusuk ayahnya, Jaehyul pingsan dan tak sadarkan diri. Lalu, Jae-bum mengatakan kepada ibunya bahwa Jaehyul yang melakukannya. Tapi ia bersedia menanggung semua itu demi melindungi adiknya dan segera membawanya pergi. Saat hendak pergi, sang ayah sempat sadar karena sedang panik, ibunya membakar rumah mereka. Kebakaran hari itu disadari oleh Jaehyul. Kemudian, ia memilih membuat kesaksian palsu bahwa kakaknya adalah pelaku atas semua ini demi melindungi sang ibu agar tidak masuk penjara. Di rumahnya, Hesu mengatakan kepada ibunya tentang Presdir Kim yang pindah ke pegunungan. Tapi, ibunya menyuruh Hesu menikahi Jaehyul jika dia dilamar. Sementara itu, Dongmin mengajak Jaehyul minum soju, menanyakan bagaimana bisa bertemu dengan Kang-woo. Jaehyul mengaku kalau mereka punya banyak kesamaan, mulai dari hobi menulis, bahkan kehidupan Kang-woo yang menyedihkan membuatnya teringat dengan dirinya dulu. Sebelumnya, Jaehyul jarang bertemu dengan Kang-woo, tapi setelah bersama Hesu, Kang-woo lebih sering muncul. Tiba-tiba Jaehyul mengaku mendapat panggilan dari Kang-woo padahal ponselnya mati. Sementara itu, Sunyo memberitahu Sukwang kalau ayahnya tidak lagi menyimpan sampah di rumahnya, bahkan seketika memberikan ciuman sehingga membuat penyakit Sukwang jadi kambuh. Sunyo berusaha menenangkannya dengan memutar lagu, lalu kembali menciumnya. Keesokan harinya, Jae-bum mengatakan kepada adiknya bahwa sebentar lagi dia akan bebas. Oleh karena itu, Jae-bum mengajaknya bertemu tanpa pengetahuan siapapun. Ia berniat akan membuat Jaehyul mengakui pembunuhan di masa lalu, tapi Jaehyul tetap menganggap kalau kakaknya sebagai pelaku atas semua itu.
Dongmin mengungkapkan salah Jae-yul kepada Jongmin. Mereka berasumsi kalau Kang-gu tercipta dari rasa bersalah Jae-yul yang sudah menjadikan kakaknya tersangka pembunuhan. Yongjin merasa akan sangat sulit bagi Jae-yul menerima fakta kalau Kang-gu tidaklah nyata karena halusinasi yang terlalu realistis. Setelah itu, mereka juga memberitahu Hae-soo tentang halusinasi Jae-yul, bahwa Kang-gu tidak nyata dan tidak pernah ada. Maka tidak heran Hae-soo sering melihat Jae-yul sering bertingkah aneh. Pelaku sebenarnya dalam kasus 14 tahun yang lalu adalah sang ibu, tapi jika dilihat dari situasi, sang ibu juga tidak dapat mengingatnya. Halusinasi Jae-yul terjadi karena rasa bersalah kepada kakaknya demi melindungi sang ibu. Ia kewalahan menghadapi rasa bersalah itu hingga terciptalah Kang-gu dari masa mudanya sendiri. Jae-yul bisa saja terluka ketika mencoba melindungi Kang-gu yang merupakan rasa bersalah terhadap kakaknya, dan itu tidak pernah disadari oleh Jae-yul. Oleh karena itu, harus segera dirawat di rumah sakit. Moon Hae-soo menolak dan akan memastikan apakah memang semua itu benar atau tidak. Padahal ia sendiri sudah tahu kalau Jae-yul sering membahayakan diri demi Kang-gu. Dongmin menyuruh Hae-soo tidak ikut campur dari kasus Jae-yul demi kebaikan keselamatan bersama. Tapi, Hae-soo tetap menolak dengan keyakinan kalau Jae-yul tidak mengalami gangguan jiwa. Bisa saja semua itu disebabkan oleh tumor otak. Tanpa disengaja, pembicaraan tersebut terdengar oleh Su Kwang, membuatnya teringat ketika melihat Jae-yul bicara sendiri di depan kafe. Lantas, Su Kwang mengingatkan Hae-soo kalau penyakit Jae-yul bisa disembuhkan dengan obat. Sayangnya, Hae-soo tetap mengabaikannya. Setelah itu, Su Kwang berkunjung ke rumah Jae-yul dan menginap di sana untuk memastikan kondisinya, lalu melaporkan semuanya kepada Hae-soo. Sakit yang dialami oleh Jae-yul juga diceritakan kepada ibunya. Dongmin terpaksa berbohong kalau penyakit anaknya itu akibat stres dalam pekerjaan. Itu dilakukan demi menjaga mental sang ibu. Hae-soo juga berusaha meyakinkan kalau penyakit Jae-yul bisa disembuhkan. Oleh karena itu, ia berharap agar sang ibu mengizinkan merawat Jae-yul di rumah sakit. Selain itu, Hae-soo merasa bersalah atas penyakit Jae-yul. Sebagai kekasihnya, ia kurang memahami derita yang dialami oleh Jae-yul begitu berat. Setelah itu, Hae-soo menemui Jae-yul di rumahnya. Kebetulan saat itu, Jae-yul sedang menerima telepon dari sang ibu yang menyuruh berhenti menulis demi kesehatannya. Tujuan Hae-soo adalah untuk menikmati kebersamaannya bersama Jae-yul. Ia sempat menanyakan kabar Kang-gu, tapi Jae-yul mengaku tidak bertemu selama beberapa hari, bahkan tidak bisa dihubungi. Ia merasa kalau Kang-gu akan meninggal. Tiba-tiba ia mendapat panggilan dari Kang-gu yang berada di depan rumah sakit dengan kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Hae-soo mencoba bertanya bagaimana Jae-yul bisa mengetahui kalau Kang-gu di depan rumah sakit dengan ekspresi tidak baik, padahal tidak ada di sana. Jae-yul hanya terdiam sambil merasa heran bagaimana bisa mengetahui semua itu. Hari ini, ibu datang ke rumah sakit untuk melihat ruangan yang nantinya akan menjadi tempat Jae-yul dirawat. Mereka berniat akan membius dan membawa Jae-yul ke rumah sakit karena kondisi saat ini Jae-yul tidak akan mengakui penyakitnya. Malam harinya, Hae-soo kembali mengunjungi Jae-yul. Ia akan membuatnya tertidur sehingga pihak rumah sakit bisa menjemputnya. Hae-soo sempat menceritakan saat sang ayah masuk ruang IGD. Saat itu, Hae-soo remaja merasa kesal dan mencoba menghubungi Presdir Kim mengapa tidak lagi menemui ibunya. Jika hubungan mereka tidak berlanjut, maka sang ibu tidak akan mendapatkan uang. Secara otomatis, ia tidak bisa masuk kuliah kedokteran. Setelah semua berlalu, Hae-soo merasa sudah sangat egois, bahkan tidak seharusnya membenci sang ibu yang melakukan perselingkuhan demi dirinya. Jae-yul berusaha menenangkannya hingga tertidur. Saat itulah Hae-soo pergi ke toilet lalu menghubungi Yongjin untuk menjemput Jae-yul. Tanpa disadari, Jae-yul terbangun dan segera pergi setelah Kang-gu mengajaknya bertemu karena ada hal penting yang ingin dibicarakannya. Saat Hae-soo keluar dari toilet, hanya menemukan surat dari Jae-yul yang pergi menemui Kang-gu. Akhirnya, Hae-soo segera menghubungi Dongmin dan Taeyong untuk menyusulnya. Di tengah jalan, Jae-yul melihat Kang-gu tertabrak mobil, membuatnya segera memutar haluan sehingga terjadilah kecelakaan. Kebetulan malam itu, Jae-bum juga telah dibebaskan dan melihat kejadian tersebut. Tak lama kemudian, Hae-soo datang bersama tim medis. Jae-yul terus menyuruh agar menolong Kang-gu, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Pada akhirnya, Jae-yul dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Ia terus melihat Kang-gu seakan sangat kesakitan, sehingga terpaksa harus diikat dan terus diberi obat penenang.
Kebenaran bahwa sang ibu adalah pelaku yang sebenarnya telah Dongmin sampaikan kepada Jae-bum, adiknya yang mengidap penyakit kejiwaan dan ibunya selalu mendapatkan perlakuan buruk di masa hidupnya. Bukankah itu sudah cukup untuk dijadikan sebagai balas dendam? Untuk saat ini, Hae-soo tidak punya wewenang untuk merawat Jae-yul. Hubungan spesial di antara mereka hanya akan membuatnya tidak bisa bersikap sebagai dokter. Hae-soo meminta agar diizinkan menemui Jae-yul sejenak. Tetapi Yongjin menyuruhnya menunggu hingga keadaan Jae-yul jadi stabil. Hari demi hari berlalu. Sekarang Dongmin menunjukkan rekaman CCTV ketika Jae-yul berkelahi dengan ayah Kang-woo, serta menjelaskan kalau Kang-woo tidaklah nyata. Tapi Jae-yul masih merasa Kang-woo benar-benar ada, bahkan melihatnya dalam ruangan tersebut. Dongmin mengatakan kalau ruangan ini adalah ruangan khusus, tidak sembarangan orang bisa masuk. Akan sangat aneh jika Kang-woo berada di ruangan tersebut. Sayangnya, Jae-yul tetap menganggap Kang-woo adalah nyata dan hanya percaya dengannya. Kemudian, Dongmin menceritakan kondisi itu kepada Hae-soo bahwa halusinasi yang dialami Jae-yul begitu nyata. Untuk sementara waktu, Hae-soo dilarang menemuinya. Sementara itu, Jae-bum kini tinggal di rumah bersama sang ibu. Ia hanya menghabiskan waktu dengan nonton TV. Di balik itu, Hae-soo mengatakan kepada ibunya kalau dia putus dengan Jae-yul. Seketika, sang ibu langsung menamparnya. Ia kembali bertanya, apakah Hae-soo benar-benar mengakhiri hubungannya dengan Jae-yul atau hanya membohonginya. Tak lama kemudian, Yeon-soo datang dengan mengaku telah berhenti bekerja di kafe. Setelah mengetahui kalau Jae-yul mengalami gangguan jiwa dan Hae-soo telah mengakhiri hubungannya, jika masih punya hati nurani, sebaiknya Hae-soo bersikap dengan baik. Setelah itu, Hae-soo kembali ke rumah sakit untuk menemui Jae-yul di ruangannya. Meski mendapatkan larangan, tapi ia tetap memaksa masuk. Saat bertemu, Jae-yul meminta agar diperbolehkan untuk keluar. Jika melihat Kang-woo adalah gangguan, maka dia akan menyembuhkan dirinya sendiri dengan kehendaknya. Berada di rumah sakit membuat Jae-yul merasa tidak seperti dirinya sendiri. Sayangnya, Hae-soo tidak bisa menuruti permintaan tersebut demi kesembuhan Jae-yul. Di keesokan harinya, rumah sakit memperbolehkan Jae-bum melakukan kunjungan. Setelah mengetahui jika sang ibu adalah pelaku sebenarnya, Jae-bum bertanya apakah memberikan semua sahamnya demi ganti rugi 14 tahun di penjara. Jae-yul minta maaf atas semuanya, tapi Jae-bum langsung memukulnya. Setelah itu, ia pergi dengan menangis. Jae-yul lagi-lagi melihat Kang-woo di ruangan itu. Ia mulai meyakinkan dirinya bahwa Kang-woo tidaklah nyata. Sesampainya di rumah, Jae-bum melahap semua masakan ibunya, seakan semua beban dalam hatinya sudah terlampiaskan. Hal itu pun membuat sang ibu heran sekaligus senang, apalagi ia sempat menanyakan kapan Jae-yul akan dibebaskan, yang artinya Jae-bum sudah memaafkan adiknya. Setiap hari, Hae-soo selalu mengecek kondisi Jae-yul dari kejauhan. Ia tidak bisa menemuinya karena mendapat teguran Dewan Disiplin akibat menemui Jae-yul secara paksa tempo hari. Jae-yul berbohong kalau ia tidak melihat Kang-woo lagi. Sebelumnya, dokter pernah mengatakan kalau penyakitnya bisa kambuh kapanpun. Jae-yul juga merasa sudah membuat Hae-soo dalam kesulitan. Ia sadar kalau Hae-soo sering memperhatikannya dari kejauhan. Oleh karena itu, Jae-yul meminta sang ibu agar dirawat di rumah saja. Hal itu pun membuat ibunya tidak tega dan akhirnya menuruti permintaan putranya. Hae-soo yang mengetahui hal tersebut berusaha membujuk agar tetap melakukan perawatan di rumah sakit hingga sembuh, tetapi mendapat penolakan sehingga pihak rumah sakit tidak bisa melakukan apa-apa. Saat dalam perjalanan pulang, Kang-woo terus mengikuti Jae-yul. Ia terus mengingat nasihat Hae-soo bahwa Kang-woo hanyalah halusinasi, dan satu-satunya orang yang bisa mencari tahu kebenaran itu adalah Jae-yul sendiri. Beberapa hari berlalu, Dongmin dan Sukwang mengunjungi Jae-yul di rumahnya. Dongmin mengatakan kalau Hae-soo sedang tidak baik-baik saja, tapi Jae-yul mengalihkan pembicaraan tersebut. Sebelum pergi, Sukwang berusaha meyakinkan kalau Kang-woo tidak nyata. Di sisi lain, Jae-bum meminta sang ibu membersihkan punggungnya. Sang ibu bercerita tentang masa lalu yang pernah bersembunyi di WC bersama Jae-yul. Mereka sama-sama masuk ke lubang pembuangan demi menghindari amukan sang ayah. Setelah itu, mereka pergi ke sungai untuk membersihkan diri. Meski kondisi itu sangat sulit, tapi Jae-yul berusaha menjadikannya sebagai lelucon. Saat itulah Jae-bum melihatnya dari kejauhan dengan anggapan mereka bersenang-senang berdua tanpa dirinya. Semua cerita itu pun membuat Jae-bum mulai bisa mengerti penderitaan ibu dan adiknya. Di sisi lain, ibu Hae-soo menyuruhnya melakukan studi ke luar negeri sekaligus berlibur. Meski Hae-soo menolak, namun sang ibu terus memaksanya.
Hesu juga menghubungi Jae-yul untuk menanyakan kabar. Ia merasa kecewa karena Jae-yul telah mengabaikannya. Hesu menyuruhnya menatap mata Kang-woo jika kembali muncul dan yakinlah jika itu hanyalah halusinasi. Saat itu juga, Jae-yul mengaku kalau Kang-woo ada di sana. Hesu menyuruhnya agar melihatnya dengan teliti. Dalam setiap halusinasi, selalu ada semacam inkonsistensi. Jika berhasil menemukannya, maka kembalilah. Setelah dilihat dengan seksama, ternyata Kang-woo tidak pernah memakai sepatu dengan kaki penuh luka. Hal itu sama dengan dirinya saat mendapat siksaan dari sang ayah, membuatnya perlahan mulai sadar kalau Kang-woo adalah cerminan dirinya ketika remaja. Malam itu, Jae-yul segera menemui Hesu untuk menceritakan semuanya dan meminta agar Hesu membantunya. Sebelum pergi ke luar negeri, Hesu sempat berpamitan dengan Jae-yul. Ia menitipkan salam untuk Kang-woo, serta berterima kasih sudah memberikan warna indah dalam hidupnya. Pada akhirnya, Jae-yul kembali ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Saat itu, ia kembali bertemu Kang-woo. Jae-yul mencuci kakinya dan memakaikan sepatu pemberian Hesu. Ia berterima kasih karena Kang-woo sudah menemaninya. Hal itu pun membuat Kang-woo jadi sadar bahwa ini adalah sebuah perpisahan. Jika merindukannya, Jae-yul bisa melihatnya melalui cermin karena aku adalah dirimu. Setelah ikhlas dan merelakan, kondisi Jae-yul mulai membaik, bahkan berhasil menulis buku baru dan menjadikan penjualannya meroket. Ia juga tidak pernah melihat Kang-woo lagi. Sementara itu, ibunya menyuruh Hesu keluar dari rumah sakit dan melanjutkan studinya ke luar negeri. Tapi Hesu menolaknya. Pada akhirnya, Jae-yul mengajaknya bertemu dan membujuknya untuk pergi sesuai keinginan ibunya. Hesu harus berbakti kepada sang ibu. Cinta tidak harus selalu memberi, tapi dengan mencapai sesuatu juga bisa menjadi hadiah terindah. Jangan menyerah dengan kehidupan yang telah direncanakan demi diriku. Bebaskan dirimu dan pergilah sesuai rencana. Lakukan segala hal yang bisa melupakanku. Tapi jika masih belum bisa, maka kembalilah kepadaku. Jangan pernah menelpon maupun mengirim pesan, karena Jae-yul tidak akan menjawabnya. Mulai hari ini, Jae-yul akan menolak kunjungan dari Hesu. Jika tetap datang sebagai dokter, maka akan pindah ke rumah sakit lain. Pada akhirnya, Hesu akan pergi ke luar negeri demi melanjutkan studi kedokteran. Di waktu yang sama, Jae-yul diundang sebagai bintang tamu dalam acara radionya dulu. Ia menceritakan semua tentang penyakit mentalnya. Selama menjadi penyiar, Jae-yul selalu menanyakan kondisi para pendengarnya, serta mengucapkan selamat malam. Sekarang, ia sadar belum pernah menanyakan dirinya sendiri apakah baik-baik saja. Dan untuk malam ini, Jae-yul mengucapkan selamat malam untuk dirinya sendiri. Waktu pun berlalu, 1 tahun kemudian, Jae-yul akhirnya kembali tinggal bersama ibu dan kakaknya. Mereka kini menjadi keluarga harmonis, bahkan rambut Jae-bum kembali menghitam, yang artinya tidak pernah mengalami stres lagi. Selain itu, ia jatuh cinta dengan seseorang. Malam harinya, Hesu akhirnya kembali dari luar negeri, namun Dongmin dan Sukwang tidak menyambut kedatangannya. Bahkan, Jae-yul tampak biasa-biasa saja, sehingga membuat Hesu sangat marah dan mengungkapkan isi hatinya bahwa dia sangat merindukan Jae-yul. Mereka yang sama-sama saling merindu akhirnya melepas kerinduan itu dengan kemesraan. Dongmin dan Sukwang tiba-tiba masuk untuk memberikan sambutan, namun malah melihat mereka sedang bermesraan. 1 tahun kemudian, Hesu dan Jae-yul akhirnya sudah menikah, bahkan Hesu juga telah hamil. Dan cerita pun berakhir.